Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun ini adalah minggu ketiga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Dan waktu-waktu inilah yang saya percaya disebut di dalam kitab Mazmur sebagai waktu Selah. Selah itu adalah jeda waktu yang dalam musik biasanya ada interval sedikit, tapi arti kata Selah itu sendiri adalah to lift up, atau mengagungkan, atau membesarkan, atau juga menerangi di dalam pikiran kita. Nah, saya percaya ini artinya adalah kita lebih fokus kepada firman Tuhan, kita lebih intim dengan Tuhan, kita bicara dengan Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, karena arti kata iman adalah living voice. Rema itu artinya adalah living voice, sesuatu yang diucapkan dari mulut Tuhan, lalu kita mendengar, lalu kita ucapkan. Maka Yesaya 55 ayat 11, segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan akan selalu berhasil, akan selalu sukses melakukan apapun juga. Itulah iman. Jadi iman bukan sekedar kita mengambil teks lalu kita pegang itu, kita percaya itu, sebetulnya itu masih dalam proses pengharapan. Ada sesuatu yang mirip dengan iman yang disebut dengan mental assent. Mental assent itu adalah suatu sikap mental bahwa kita setuju dengan firman Tuhan, tapi kita sulit sekali mengambil atau tidak mengambil itu sebagai sesuatu yang personal bagi kita. Nah, biasanya orang dalam mental assent mencoba bertindak atau acting sebagai orang yang beriman, tapi sebetulnya dia masih dalam proses pengharapan. Firman belum bicara sebagai living voice. Saya tidak bicara secara audible, tetapi dari kesaksian hati, dari sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi Roh Kudus bicara. Kalau belum sampai tahap itu, maka itu masih dalam proses pengharapan. Nah, pengharapan ini tidak akan pernah mengecewakan kalau kasih Allah di-shed oleh Roh Kudus. Ya, kasih Allah atau firman Allah terus ditabur oleh Roh Kudus. Sampai itu, pengharapan itu, sampai Allah memberikan substansi yang disebut iman. Karena iman adalah substansi atau dasar dari segala pengharapan yang belum kita lihat. Nah, ini adalah saat-saat yang indah di waktu jedah ini, di mana kita bergaul dengan Tuhan. Kita tidak lagi takut. Saudara tidak usah khawatir bahwa gereja tidak pernah tutup, karena gereja itu adalah orangnya. Saudara dan saya adalah gereja. Yang tutup adalah gedung gereja. Ya, di waktu-waktu di mana Selah ini terjadi, kita renungkan firman Tuhan. Jangan renungkan gedung, saudara. Ada beberapa orang yang renungkan gedung, dia katakan bahwa sekarang gereja kehilangan kemuliaannya, kehilangan hingar-bingar pujian, sound system, segala macam. Saya mau katakan itu gedung. Yang hilang itu bukan hanya gedung gereja dalam hingar-bingar dan aktivitasnya. Gedung hotel juga sunyi senyap sekarang. Mall-mall yang indah juga tutup. Kantor-kantor juga tutup. Jadi sekali lagi saudara, gereja tidak pernah kalah karena gereja adalah orang percaya. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pada saat terjadi peperangan antara orang Israel dan melawan bangsa Filistin. Pada saat itu tabut Allah bangsa Israel dikalahkan dan tabut Allah diambil oleh bangsa Filistin. Bangsa itu kalah, tapi Allah tidak pernah kalah. Waktu tabut itu ditaruh di depan patung Dagon, Dagon jatuh. Diberdirikan lagi, jatuh dan kepalanya patah, tangannya juga patah. Dan kemanapun tabut Allah dibawa di bangsa Filistin, hadirat Allah menekan musuh-musuh bangsa Israel. Kabar baiknya sekarang, tabut Allah itu ada di dalam diri saudara dan saya sebagai orang percaya, karena tabut Allah itu adalah gambaran kehadiran Allah Bapa di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus, tersembunyi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 3. Jadi sekalipun kita di rumah, tetap penyakit tidak bisa menghampiri kita, saudara. Tetap tidak ada persoalan terlalu besar karena mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tidak pernah tertuju kepada persoalan. Ada orang tanya, Pak, apa kata Tuhan mengenai virus corona? Saya mau katakan, virus corona bukan satu topik yang menarik bagi Tuhan. Sama sekali tidak menarik. Mata Tuhan hanya tertarik kepada orang benar supaya orang benar tidak ketakutan. Mata Tuhan ingin selalu supaya orang benar, saudara dan saya, semakin kuat di dalam iman. Semakin berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu adalah Allah sendiri. Tidak pernah terjadi bahwa anak-anak Tuhan kalah. Selama kita berjalan di dalam iman atau living voice. Ya. Oleh karena itu, mari kita terus menikmati ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita tidak bisa bertemu di gedung gereja, tapi terus bertekun di dalam firman.
Karena firman itu nanti akan menerangi hati dan pikiran kita, dan pada akhirnya nanti pada saatnya kita bisa beribadah kembali, saudara, kita akan tetap maju sebagai orang-orang yang pemenang, tidak dipengaruhi oleh masalah apapun. Bahkan nanti kita akan mengalami peningkatan terus di dalam pewahyuan, di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam segala hal yang pernah dihilangkan oleh iblis selama beberapa minggu kita tidak bisa ketemu, nanti kita akan bisa tebus waktu itu dengan mengenali kehendak Allah. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.